Halo teman-teman, selamat datang di tutorial pendaftaran siswa baru di GRHM atau Gerakan Rakyat Kulon Dalo Mosikola. Di video ini, kita bakal bahas langkah-langkah pendaftarannya secara lengkap dan mudah diikuti. Jadi, pastikan kalian nonton sampai selesai ya. Yuk, langsung kita mulai. Pertama-tama, buka web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain di gadget kamu. Kamu bisa pakai laptop, komputer, ataupun smartphone. Ketikkan gerhm.gorontaloprof.go.id lalu tekan enter. Setelah itu akan tampil halaman utama website GERHM. Di halaman utama ini, kamu bisa melihat-lihat dan membaca dulu informasi yang kamu butuhkan selama proses pendaftaran berlangsung. Kamu bisa melihat tahapan pendaftaran, jadwal penting SPMB, dan lain-lain. Untuk memulai proses pendaftaran, kamu dapat mengklik tombol daftar sekarang, lalu kamu akan dibawa ke halaman registrasi akun. Pastikan kamu sudah menyiapkan data-data ini untuk diisikan pada halaman ini, yaitu NISN, NIK, dan tanggal lahir. Pastikan juga kamu mengisikan data yang valid ya. Jika data kamu tidak valid, maka kamu akan mendapatkan pesan NIK tidak ditemukan. Silakan dikoreksi kesalahan input, lalu klik registrasi akun. Jika data yang kamu inputkan ada di database Dapodik, maka kamu akan melihat tampilan seperti ini. Halaman ini disebut halaman klaim NISN. Klik pada data kamu, lalu klik tombol Daftarkan akun. Selanjutnya akan tampil halaman yang menyatakan bahwa kamu telah berhasil mengklaim NISN. Ingat ya, nomor registrasi yang ditampilkan ini wajib disimpan. Silakan dicatat, difoto, atau disalin. Jika kamu sudah memastikan nomor registrasi sudah disimpan, lanjutkan dengan mengklik buka dashboard. Ini adalah tampilan dashboard kamu. Dari sini, aku akan tunjukkan bagaimana cara melengkapi data-data yang harus diisi. Sebelum saya tunjukkan bagaimana melengkapi data pendaftaran, mari saya tunjukkan cara melakukan login setelah kamu mendapatkan nomor registrasi. Pada halaman utama GRHM, klik tombol Masuk di bagian kanan atas. Lalu, kamu akan diminta untuk memasukkan nomor registrasi dan password. Jika kamu baru melakukan registrasi, maka kombinasi dari inputan di halaman ini adalah nomor registrasi dan NISN. Silakan masukkan nomor registrasi kamu pada kolom nomor registrasi dan NISN pada kolom password. Selanjutnya, klik tombol Masuk. Jika inputan kamu benar, maka kamu akan dibawa ke halaman dashboard. Perhatikan menu samping kiri ini. Adapun data yang harus kita lengkapi adalah data diri, data alamat, nilai rapor, dan TKA serta dokumen pendaftaran. Kamu bisa langsung mengklik tombol mulai sekarang. Secara otomatis, kamu akan diarahkan ke halaman pertama, yaitu data diri. Silakan lengkapi data yang ada. Jika ada data yang masih keliru, silakan dikoreksi. Ingat ya, kolom yang bertanda bintang merah wajib diisi. Jika sudah selesai, lanjutkan dengan mengklik tombol Simpan Data Diri. Ternyata masih ada data yang terlewat ya. Lengkapi datanya dan klik lagi tombol Simpan Data Dirinya. Selanjutnya, klik pada menu Data Alamat. Setelah itu, akan terbuka halaman Data Alamat. Silakan pilih dulu provinsi, lalu kabupaten, kecamatan, lalu desa, atau kelurahan. Ingat ya, sesuaikan data alamat ini dengan yang ada pada kartu keluarga kamu.
Setelah kamu menentukan desa atau kelurahan tempat domisili kamu, di peta di bagian kanan akan muncul sebuah pin berwarna biru yang dapat kamu gunakan untuk menunjuk lokasi tepat rumah kamu. Tarik pin tersebut dengan cara klik dan tahan, lalu posisikan pada lokasi rumah kamu. Ingat ya, kamu harus meletakkan pin tersebut di area desa yang telah kamu pilih sebelumnya. Kamu akan diperingati jika meletakkannya di luar area yang ditandai garis hijau. Jika sudah selesai, klik simpan alamat. Jika ada data alamat yang ingin kamu ubah, kamu tinggal klik tombol ubah alamat. Silakan lakukan perubahan seperlunya, lalu klik kembali tombol simpan alamat. Selanjutnya kita ke data nilai rapor dan TKA. Silakan klik menu nilai rapor dan TKA. Di halaman ini kamu harus mengisi nilai rapor, yaitu rata-rata nilai selama 5 semester. Dan juga nilai setiap mata pelajaran yang diujikan di TKA. Klik pada tombol tambah semester. Lalu akan tampil kotak dialog untuk mengisikan nilai rata-rata dari semester 1 atau SMP kelas 7 semester 1 hingga semester 5 atau kelas 9 semester 1. Jika pengisian nilai rapor sudah selesai dan sesuai dengan rapor kalian, klik tombol simpan semua nilai. Di setiap data nilai semester, ada tombol yang masing-masing memiliki fungsi untuk melihat status verifikasi, mengubah nilai, dan juga menghapus nilai. Silakan gunakan sesuai kebutuhan kamu. Berikutnya nilai TKA. Klik pada submenu nilai TKA. Klik pada tombol tambah nilai TKA. Lalu kotak dialog untuk pengisian nilai akan tampil. Isikan kolom nilai masing-masing mata pelajaran. Lalu klik tombol simpan nilai TKA. Dengan demikian, kamu sudah selesai mengisi data nilai rapor dan nilai TKA. Kita akan lanjutkan ke data yang berikutnya. Sekarang kita akan melengkapi dokumen-dokumen pendaftaran. Klik pada menu dokumen pendaftaran. Kamu dihimbau untuk membaca panduan pendaftaran yang tampil pada dashboard ini. Mohon dibaca dengan seksama. Jika sudah selesai dibaca, silakan centang pernyataan yang ada di bagian paling bawah dialog, lalu klik "Saya mengerti". Saya akan jelaskan dahulu dokumen yang perlu dilengkapi. Pertama-tama, seluruh siswa pendaftar wajib melengkapi dokumen umum. Ingat ya, ini wajib untuk semua siswa pendaftar. Pada setiap dokumen yang akan diunggah, kamu dapat melihat jenis file, serta maksimal ukuran file yang diperbolehkan. Kamu juga dapat melihat sifat dari setiap file, ada yang wajib dan juga opsional. Mari kita mulai dengan mengunggah file kartu keluarga, raport, ijazah atau surat keterangan lulus, akta kelahiran, serta pas foto. Kamu dapat memastikan berkas yang kamu unggah dengan mengklik tombol Lihat Berkas. Silakan lakukan cara yang sama untuk berkas yang lain. Khusus untuk dokumen surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM, kamu perlu mendownload format yang disediakan di halaman ini. Kamu bisa klik tombol template dokumen,
lalu pilih template SPTJM. Jika sudah di-download, silakan diketik data-datanya, lalu dicetak. Setelah ditandatangani di atas meterai, kamu bisa foto atau scan dokumen tersebut dan menjadikannya file PDF. Silakan lakukan hal yang sama untuk mengupload dokumen SPTJM. Jika sekiranya ada file yang keliru, atau ingin mengubah file yang sudah diupload, kamu dapat mengklik tombol unggah ulang ini di masing-masing file. Demikianlah cara upload dokumen pendaftaran untuk jalur umum. Berikutnya, kita akan lihat cara upload untuk jalur khusus, yaitu afirmasi, prestasi, dan mutasi. Selanjutnya, upload dokumen jalur afirmasi. Untuk masuk di jalur ini, keluarga harus sudah terdaftar pada data desil DTKS. Silakan lakukan pengecekan data desil dengan mengklik cek data desil. Pada contoh ini, data desil tidak ditemukan sehingga kolom untuk upload dokumen afirmasi akan terkunci. Jika pada prosesnya kamu termasuk dalam data desil, maka cara upload dokumen akan sama seperti yang sudah saya contohkan pada bagian dokumen umum sebelumnya. Mari kita lanjutkan ke dokumen jalur prestasi. Pada halaman ini, kamu akan diberi informasi apakah nilai rapor kamu memenuhi syarat untuk mendaftar jalur prestasi. Silakan upload dokumen-dokumen pendukung, seperti sertifikat untuk prestasi akademik, non-akademik, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional. Jika kamu memiliki sertifikat keterlibatan organisasi, kamu juga bisa mengupload dokumen itu. Yang terakhir adalah dokumen mutasi. Pada halaman ini, jika kalian mendaftar menggunakan jalur mutasi, surat keterangan mutasi orang tua wajib kalian upload di sini. Demikianlah cara mengupload dokumen-dokumen pendaftaran. Perlu kalian pahami bahwa kalian tidak harus melengkapi semua berkas untuk semua jalur. Kamu cukup memilih akan masuk di jalur yang mana. Apakah jalur umum, jalur prestasi, jalur afirmasi, atau jalur mutasi. Kita lanjutkan untuk pendaftarannya ya. Berikutnya, kita akan masuk ke menu pendaftaran. Untuk mendaftar di SMA, silakan klik SMA pada pilihan jenjang pendidikan, lalu klik Lanjutkan pilih jalur. Karena di tahap dokumen sebelumnya, kita hanya mengupload dokumen untuk jalur umum, maka di halaman ini, kamu hanya bisa mendaftar di jalur domisili. Jalur lain akan terbuka apabila dokumen yang bersangkutan sudah kamu upload di menu dokumen pendaftaran. Silakan pilih jalur yang kamu inginkan, lalu klik simpan dan pilih sekolah. Klik pada tombol lanjutkan dan kelola sekolah. Kamu akan dibawa ke halaman pemilihan sekolah untuk prioritas pertama. Sekolah prioritas pertama adalah sekolah yang domisilinya sesuai dengan data kartu keluarga kamu. Klik pada sekolah yang ada, lalu akan muncul dialog yang menampilkan potensi seberapa besar kamu bakal diterima di sekolah pilihan kamu itu. Di sini juga ada informasi mengenai kuota, peringkat kamu, dan lain-lain. Pada contoh ini, skor potensi yang kamu dapatkan adalah 91,10 dengan keterangan. Sangat mungkin untuk diterima. Lanjutkan dengan mengklik konfirmasi dan daftarkan sekolah.
Pada sistem ini, kamu dipersilakan untuk memilih 3 sekolah. Dan prioritas pertama adalah sekolah yang ada di domisili kamu. Sekolah prioritas kedua dan ketiga adalah sekolah lain yang terdekat dengan tempat domisili kamu. Sama seperti sebelumnya, jika ingin memilih sekolah tersebut, klik konfirmasi dan daftarkan sekolah. Jika kamu mendapatkan status potensi kecil kemungkinan seperti ini, saya sarankan untuk memilih sekolah lain saja. Dengan demikian, kamu sudah selesai memilih sekolah SMA yang sudah disusun sesuai dengan prioritas. Sistem akan menyeleksi kamu berdasarkan prioritas ini. Jika ada hal-hal mendalam yang ingin kamu tanyakan seputar hal ini, jangan ragu untuk bertanya lewat layanan GRHM. Langkah terakhir di tahap ini adalah finalisasi pendaftaran. Silakan lanjutkan dengan mengklik tombol "Kirim pendaftaran final". Pada kotak dialog yang tampil, mohon dibaca dulu dengan seksama pesan yang ada. Lalu centang pada pernyataan yang tersedia, lalu klik "Simpan dan kirim final". Selesai. Pendaftaran kamu sudah difinalisasi dengan 3 sekolah pilihan kamu. Kamu dapat mencetak bukti pendaftaran dengan mengklik pada "Cetak bukti registrasi". Saya akan menjelaskan cara pendaftaran untuk SMK. Pada halaman pendaftaran, pilih SMK pada pilihan jenjang pendidikan, lalu klik lanjutkan pilih jalur. Pada pendaftaran SMK, tersedia 3 jalur, yaitu domisili, umum, dan afirmasi. Jika kamu sudah mengupload dokumen pendaftaran untuk umum, maka kamu bisa mengikuti jalur domisili dan umum. Jalur domisili adalah jalur di mana sekolah yang dapat kamu pilih itu ada di dalam domisili kabupaten atau kota kamu. Sedangkan umum mencakup semua SMK di seluruh provinsi Gorontalo. Silakan pilih jalurnya dan lanjutkan dengan mengklik simpan dan pilih sekolah. Sekarang kamu akan memilih sekolah. Silakan klik pada lanjutkan dan kelola sekolah. Maka akan tampil pilihan sekolah sesuai dengan jalur yang kamu pilih. Karena kamu memilih domisili, maka sekolah yang tampil adalah SMK yang ada di kabupaten atau kota domisili kamu. Pilih pada sekolah prioritas pertama, sekolah tujuan kamu. Selanjutnya akan tampil kotak dialog. Silakan pilih jurusan atau program studi yang akan kamu tuju. Setelah itu akan ditampilkan informasi mengenai detail jurusan dan potensi seberapa besar kemungkinan kamu dapat diterima di jurusan tersebut. Lanjutkan dengan mengklik konfirmasi dan daftarkan sekolah. Lakukan hal yang sama untuk sekolah pilihan kedua dan ketiga. Kamu harus ingat ini ya. Jika kamu sudah memilih sebuah jurusan di sekolah pertama,
maka sekolah tersebut sudah tidak bisa dipilih lagi di pilihan kedua dan ketiga. Selanjutnya, klik pada kirim pendaftaran final untuk memfinalisasi pilihan pendaftaran kamu. Akan muncul kotak dialog. Silakan dibaca pesannya dengan seksama. Centang pernyataan yang ada, lalu klik simpan dan kirim final. Klik pada cetak bukti registrasi untuk mengunduh bukti pendaftaran kamu. Pada sistem penerimaan siswa baru ini, kamu bisa melakukan pembatalan registrasi jika ada satu dan lain hal sehingga kamu perlu membatalkan pendaftaran yang sudah kamu lakukan. Caranya, pada halaman pendaftaran ini, klik pada ikon titik 3 di bagian ini, lalu klik batalkan pendaftaran. Ingat ya, kamu hanya punya 2 kali kesempatan membatalkan pendaftaran kamu. Gunakan dengan bijak ya. Selamat! Kamu sudah selesai melakukan pendaftaran melalui sistem penerimaan siswa baru. Namun, kamu harus selalu mengecek halaman riwayat catatan dokumen ini ya. Karena di halaman ini ditampilkan setiap informasi mengenai berkas kalian yang perlu diperbarui atau diubah. Untuk itu, cek halaman ini secara berkala ya. Nah, itu dia cara daftar lewat sistem penerimaan murid baru. Mudah kan? Pastikan semua data sudah benar dan jangan lupa simpan bukti pendaftarannya. Semoga sukses dan sampai ketemu di sekolah impian.